Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar OSN Fisika. Pada chapter 13 kita melanjutkan pembahasan soal-soal usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika, usaha, dan energi. Kita lihat pada soal yang pertama. Sebuah balok terletak dalam bidang miring dengan sudut miring 30 derajat. Koefisien gesek antara balok dan bidang miring 0,2. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek dari puncak bidang miring titik A ke dasar bidang miring titik B jika jarak mendatar bidang miring 2 meter. Catatannya, jarak mendatar diproyeksikan pada bidang miring pada bidang datar. Panjang bidang miring adalah bidang mendatar. Jika bidang miring diganti dengan bidang lengkung membentuk parabola, jarak mendatarnya dipertahankan 2 meter. Apakah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek tetap sama? Jadi soal ini yang pertama bidang miringnya adalah mendatar, ya. Kemudian diganti dengan bidang parabola. Apakah usahanya sama yang dilakukan oleh gaya gesekan? Kita lihat gambar yang diinginkan pada soal nomor 1 ini, ya. A dan B merupakan bidang mendatar pada bidang miring, ya. Jaraknya adalah 2 meter, ya. Jaraknya adalah 2 meter, ini juga jaraknya adalah 2 meter, ya. Sama-sama membentuk 30 derajat, akan tetapi gaya gesekannya pada titik A adalah sesuai dengan bidang miringnya, kemudian pada titik A, ya, untuk bidang lengkungnya juga sama demikian, ya. Gaya normal sama, gaya gravitasinya juga sama. Apakah energi yang dilakukan atau usaha yang dilakukan oleh gaya gesek tetap sama? WF-nya sama dengan berapa pada bidang miring dan pada parabolanya? Kita lihat pada bidang miringnya bahwa mu-nya sama dengan 0,2, X-nya sama dengan 2 meter. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan adalah Fg dikalikan dengan delta S. Maka dengan demikian mu N dikalikan dengan delta S, ya. Jadi Fg-nya sama dengan mu N, kemudian dikalikan dengan delta S. Cos θ-nya adalah X dibagi dengan delta S. Maka persamaan ini kita ganti bahwa N itu sama dengan, ya, Mg cos θ. Maka gaya gesekan, ya, usaha oleh gaya gesekan sama dengan mu Mg cos θ dikalikan dengan delta S. Cos θ-nya X dibagi dengan delta S, maka kalau dimasukkan ke sini nilainya, maka tinggal X atau usahanya menjadi mu Mg dikalikan dengan X. Yang ada dalam data di dalam soal ini adalah mu dan X, sehingga 0,2 dikalikan dengan 2, maka ketemunya 0,4 Mg. Ini pada bidang miring, usaha oleh gaya gesekannya untuk bidang lintasannya adalah mendatar, ya. Jadi sebenarnya lebih mudah kita lakukan dengan cara demikian, mu Mg cos θ. Cos θ-nya adalah X dibagi dengan delta S. X dibagi dengan delta S dikalikan delta S
ketemunya adalah X, maka mu mg dikalikan dengan X. Mu dengan X sudah ada, 0,2 kali 2 ketemunya 0,4. Maka usaha oleh gaya gesekan adalah 0,4 mg. Bisa dipahami ya dari sini? Nah, sekarang kita lihat pada bidang parabolanya ya. Maka bidang parabolanya ya merupakan fungsi dari ya diferensial gaya gesekan itu sama dengan mu mg ya nih ya. Mu mg ya cos theta ini menjadi limitnya, menjadi sangat kecil ds-nya ya. Perwakilan dari jarak yang ditempuh oleh benda namanya ds ya. Delta S karena sangat kecil menjadi ds karena ini adalah turunan fungsi dari gaya gesekan. Kemudian ini kita lihat, kalau demikian maka cos theta-nya adalah dx per ds. Nah, itu. Sehingga ya dx per ds dikalikan dengan s. Kalau pada bidang miring biasanya adalah x dibagi dengan delta s, karena perwakilannya dari elemen jaraknya adalah ds, maka menjadi dx per ds. Dikalikan ds, maka menjadi yang ada adalah dx-nya ya. Sehingga turunan fungsi dari usaha oleh gaya gesekan sama dengan mu mg dikalikan dengan dx. Kemudian persamaan ini harus diintegralkan ya. Maka integral dari d dari diferensial usaha gaya gesekan sama dengan mu mg, ini nilai tetapnya ya. Kemudian integral dari dx. Nah, maka integral dikalikan dengan diferensial adalah 1, maka usaha oleh gaya gesekan itu sama dengan mu mgx. Maka ini kalau diintegralkan adalah x pangkat 0 ya. X pangkat 0 kemudian 0 ditambah 1 adalah x pangkat 1. 1 per 1 adalah 1, maka sama dengan mu mgx. Jadi kembali kepada persamaan bidang miring ya. Yang diketahui adalah mu dan x-nya, maka 0,2 dikalikan dengan 2 menjadi 0,4. M dikalikan dengan G sebagai usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan. Sehingga pada bidang miring dengan pada bidang parabola memiliki usaha gaya gesekan yang sama ya, atau mengatakan bahwa sama dengan pada bidang lengkung terbentuk parabola. Jadi semuanya yang dilakukan oleh gaya gesekan ya, dengan dipertahankan bahwa x-nya tetap 2 meter, kita memiliki energi atau usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan menjadi sama baik pada bidang miring atau pada berbentuk parabola. Ini soal pada nomor 1. Saya kira kita bisa memahaminya karena apa? X pangkat 0 ya diintegral menjadi x pangkat 1 kan itu. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah bola digantung dengan sebuah karet yang mempunyai konstanta Pegasca, di mana M dengan massa benda A dan L adalah panjang karet dalam keadaan normal. Kemudian ya A dinaikkan sampai ke pusat gabungan di titik P di sini ya. Kemudian ini ditarik ke sana ya dan dilepaskan tanpa kecepatan awal. Dengan demikian, setelah mencapai titik maksimum sebesar delta L, maka dengan demikian L-nya ini ditambah dengan delta L. Itu perkiraannya demikian ya. Maka hitunglah posisi terjauh dari titik P yang dapat dicapai benda itu. Nah, berarti kita ambil ini merupakan bentuk delta L-nya. Ya, hitung berapa energi kinetik, energi potensial di titik terendah saat dia mencapai ya pertambahan karet itu ya dikatakan
benda berhenti sesaat, maka pada titik terendah, ya, C berapakah energi kinetik, energi potensial di titik kesetimbangan. Kemudian ini melakukan gerak seperti getaran, ya, kemudian setimbang, ya, berapakah energi kinetiknya. D, benda akan bergerak bolak-balik, namun jika ia mempunyai gesekan udara, benda akan berhenti di suatu titik di mana posisi tersebut, ya, di mana posisinya itu, ya, kita bahas bersama-sama, ya. Yang A, L maksimum. L maksimum yang dicapai benda saat dia pada mencapai titik terjauh. Kemudian B, energi potensialnya berapa, energi kinetiknya berapa pada titik terendah. Kemudian C, EP-nya berapa, EK-nya berapa pada titik setimbang. Kemudian D, ya, itu benda bergerak bolak-balik, tentukan posisi benda tersebut, ya. Sebenarnya yang D sudah bisa diketemukan karena pada titik setimbang itu menyatakan bahwa pada Y sama dengan 0, ini dikatakan Y sama dengan 0, nanti setimbangnya setelah, ya, kembali seperti keadaan semula, ya. Maka dengan demikian sebenarnya sudah bisa dijawab, ya, pada waktu X sama dengan 0 ya boleh, kan. Ya. Kita lanjutkan. L maksimumnya berapa? Kerangka acuannya adalah pada titik P, maka titik P adalah 0,0. Maka dengan demikian pada titik P, EP-nya 0, EK-nya juga 0. Bisa dipahami, ya? Titik P acuannya, maka di bawah P adalah berharga negatif nantinya. Maka di titik P, EK-nya 0, juga EP-nya sama dengan 0. Ya. Sehingga energi mekanik awalnya itu adalah EP awal ditambah EK awal, maka energi mekanik pada awal itu sama dengan 0, itu sebagai persamaan 1. Sekarang kita lihat pada titik terjauh, maka pada titik terjauh, ya, V akhirnya sama dengan 0, maka EK akhir sama dengan 0, tetapi EP akhirnya tidak sama dengan 0, sehingga persamaannya arah bawah adalah negatif, di bawah titik P adalah negatif. Maka EK akhir, maka energi mekanik akhir sama dengan EP akhir ditambah dengan EK akhirnya. Karena sudah 0, maka, ya, EK akhirnya itu sama dengan energi mekanik akhirnya sama dengan EP akhirnya. Sehingga persamaannya menjadi yang dilakukan oleh karet pada EP akhir, yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada karet menyebabkan delta L, kemudian pada bekasnya menimbulkan energi potensial bekas. Jadi EP akhirnya ada 3, yaitu pada L-nya sendiri, ya, keadaan normal, kemudian pada titik terjauh disebut dengan delta L, kemudian pada konstanta bekasnya sebagai energi potensial bekasnya. Sehingga energi mekanik akhir sama dengan negatif MGL dikurangi MG delta L ditambah setengah K delta L kuadrat persamaan 2. Ya, kita sebut sebagai persamaan 2, maka persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Ya. Maka dengan demikian ini sudah 0, berarti EKE pada akhirnya juga sama dengan 0, yang ada persamaan 2, yaitu menjadi, ya, EKE akhirnya sama dengan 0 karena energi awalnya sama dengan 0, sehingga negatif MGL dikurangi MG delta L ditambah setengah K delta L sama dengan 0, ya. Maka dengan demikian ini merupakan bentuk persamaan kuadrat, sehingga K delta L kuadrat dikurangi 2 MG delta L, ini dikalikan 2 semua, ya, maka dikurangi 2 MGL sama dengan 0.
ini persamaan kuadrat, maka delta L bisa dicari menggunakan akar-akar persamaan kuadratnya. Sehingga delta L-nya karena ini negatif maka di sini positif 2mg. Plus minus ini dikuadratkan 4m kuadrat G kuadrat. Yang ini dikuadratkan ya. Ini B kuadrat dikurangi 4AC. Nah itu. Maka dikurangi 4K ya. Dikalikan negatif 2mgl dibagi dengan 2K. Kita pisahkan faktornya, maka menjadi demikian ya. Ini 2mg dibagi 2K, itu masih ada mg dibagi K. Ini 2K masuk pada persamaan akarnya menjadi 4K kuadrat. Maka kalau dikeluarkan ya menjadi mg plus ya akar dari M kuadrat G kuadrat ditambah 2mgkl dibagi dengan K. Ini adalah persamaan 3 adalah untuk pertambahan panjang dari karetnya. Sehingga L maksimumnya itu adalah L ditambah dengan delta L. Ya. L mula-mula ditambah dengan delta L, maka L ditambah mg ditambah akar dari M kuadrat G kuadrat ditambah 2mgkl dibagi dengan K. Ini sebagai persamaan 4 untuk mencari soal yang nomor A. Rahasianya adalah L ditambah dengan delta L. Ini yang kita inginkan pada soal nomor A. Kita lihat pada soal nomor B. Energi potensialnya berapa, energi kinetiknya berapa pada titik terendah. Pada titik terendah energi potensial benda adalah maksimum, maka energi kinetiknya sama dengan 0. Nah, berarti pada waktu delta L itu ya energi kinetiknya sama dengan 0, maka dengan demikian energi potensialnya maksimum. Maka EK minimum sama dengan 0. Sehingga ya EP-nya maksimum itu sama dengan negatif mgl maksimum ya. L maksimum sudah ketemu tadi ya. Maka ini adalah L maksimum pada persamaan 4, maka EP maksimum sama dengan mg, negatif mg. Dikalikan dengan L ditambah mg ditambah akar dari 2 dari akar dari M kuadrat G kuadrat ditambah 2mg KL dibagi dengan K. Ini hasil dari persamaan 4 yang menemukan harganya L maksimum, maka pada titik terendah inilah EP maksimum yang kita sebut sebagai persamaan 5 ya. Jadi kita hanya mengambil dari persamaan 4 bahwa L maksimum adalah L ditambah dengan delta L. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor B pada titik terendah. Maka EP-nya maksimum, EK-nya sama dengan 0. Ya. Itu yang diinginkan pada soal nomor B. Sekarang kita lihat pada EP-nya berapa, EK-nya sama dengan berapa pada waktu titik setimbang ya. Setelah mencapai delta L ya, kemudian karet akan mengambil posisi ke semula dari keadaan delta L. Maka pada titik setimbang ya, energi kinetiknya sama dengan 0. Panjang karet akan kembali pada L ditambah dengan delta L0. Nah, dan energi potensialnya sebanding dengan delta L0. Maka dari gaya pegasnya ini ya, konstanta pegasnya, gaya yang bekerja adalah F itu sama dengan ya K delta L0. Sehingga delta L0 itu sama dengan mg dibagi dengan K. Inilah dasar untuk mengambil prosesnya. Kalau sudah mengatakan menjadi delta L0, maka energi kinetiknya itu akan diketahui dari energi mekanik yang terjadi pada proses pada titik setimbangnya. Maka EP-nya itu sama dengan jumlah dari L ditambah L0 ya, yang ini ya,
ditambah dengan EP pegasnya. Maka EP-nya sama dengan negatif EPL ditambah delta L0 ditambah EP pegas, sehingga menjadi negatif MG dikalikan L ditambah delta L0 ditambah ya setengah K delta L0 kuadrat ya, delta L0 kuadrat, sehingga persamaannya menjadi ya. Kemudian kita ganti delta L0 itu menjadi MG dibagi dengan K. Maka negatif MGL dikurangi ini ya, negatif dikurangi MG, MG dibagi dengan K ditambah MG kuadrat, MG dikuadratkan dibagi dengan 2K ya. Kita ambil persoalannya di sini, MG dikalikan MG juga MG kuadrat ya. Kita lanjutkan. EP-nya sama dengan negatif MGL, negatif MG kuat MG dikuadratkan dibagi dengan K ditambah MG dikuadratkan dibagi dengan 2K. Ini kalau disatukan maka itu menjadi negatif. Ini positif, ini negatif, ini 1/1 atau 2/2 ya, ditambah dengan setengah, negatif 2/2 ditambah dengan setengah, masih ada negatif MG dikuadratkan dibagi dengan 2K, maka energi potensial pada titik setimbang itu menemukan negatif MGL dikurangi MG dikuadratkan dibagi dengan 2K. Jadi kita sudah bisa menemukan bahwa energi potensial pada titik setimbang inilah yang kita sebut sebagai proses yang diinginkan pada soal ini, bahwa negatif MGL dikurangi MG dikuadratkan dibagi dengan 2K. Energi mekanik pada titik setimbang sebanding dengan energi pada L maksimumnya. Paham ya? Tadi energi pada L maksimumnya ya. Titik pada waktu dia terjauh ya, namanya L maksimum, maka akan sebanding pada titik setimbang. Ini digunakan untuk mencari energi kinetiknya. Maka energi maksimumnya ya, energi mekaniknya itu sama dengan energi potensial pada waktu maksimum, sehingga negatif MG dikalikan dengan L maksimum, ini adalah persamaan 4 sebagai L maksimum. Maka dengan demikian persamaannya kita tulis kembali seperti awal tadi, energi maksimumnya itu sama dengan negatif MG dikalikan dengan L ditambah MG ditambah akar dari M kuadrat G kuadrat ditambah 2MGK dikalikan dengan L dibagi dengan K. Ini adalah perpindahan dari delta L, itu energi mekaniknya sama dengan pada waktu di titik setimbang ya. Jadi setiap benda yang melakukan energi mekanik pada setiap titik memiliki energi yang tetap, maka inilah yang kita inginkan faktornya ya. Kemudian ya, kita uraikan energi mekaniknya itu sama dengan negatif MGL dikurangi MG dikuadratkan dibagi dengan K dikurangi MG ya. Ini dikalikan semua ya. Maka MG dikalikan akar M kuadrat G kuadrat ditambah 2 MGKL dibagi dengan K. Baru ya, energi mekaniknya dikurangi dengan energi potensial pada waktu di titik setimbang. Berapakah energi kinetiknya? Maka EK sama dengan energi mekanik dikurangi dengan energi potensialnya. Maka dengan demikian negatif MGL dikurangi MG dikuadratkan dibagi dengan K dikurangi MG akar dari M kuadrat G kuadrat ditambah 2 MGKL dibagi dengan K dikurangi persamaan 6 ini ya. Maka negatif dikalikan negatif MGL dikurangi MG dikuadratkan dibagi dengan 2K. Ini negatif dengan negatif positif, maka MGL dikurangi MGL adalah harganya 1. Ini adalah positif
ya, ini adalah negatif, ya, maka masih ada ini seperti ini tadi, ya. Dari persamaan ini itu 2/2, ini ditambah negatif 2/2 dengan ditambah setengah masih ada negatif, ya. Kita teruskan sehingga ya ini kita hilangkan pada tanda kurungnya maka menjadi positif, ini juga menjadi positif. Ini ya dikurang ini sama dengan 0, 2/2 ditambah dengan setengah, negatif 2/2 ditambah setengah masih ada negatif, ya, MG dikuadratkan dibagi dengan 2K, kan itu, ya. Sehingga nah ini kita tulis kembali persamaannya sehingga menjadi negatif ini, ya, setengah dikurangi 2/2 negatif, ya, MG dikuadratkan dibagi 2K dikurangi MG dikalikan akar MG M kuadrat G kuadrat ditambah 2MG KL dibagi dengan K. Ini hasilnya 0. Ini yang kita inginkan, maka persamaannya menjadi energi kinetik yang diperbolehkan pada waktu titik setimbang itu sama dengan negatif MG, ya. Karena ini kuadrat kita pisahkan satu, maka negatif MG dikalikan MG dibagi 2K dikurangi akar dari M kuadrat G kuadrat dibagi K kuadrat ditambah 2MGL dibagi dengan K. Inilah energi kinetik yang diperbolehkan pada waktu di titik setimbang. Sekarang kita lihat pada soal D, benda akan bergerak bolak-balik. Jadi setelah mencapai maksimum, kemudian akan bergerak bolak-balik di titik setimbang. Namun jika ia mempunyai gesekan udara, benda itu akan berhenti di suatu titik, ya. Tentukan posisi benda tersebut, maka kita lihat kalimat ini, ya. Benda yang melakukan getaran di sekitar titik setimbang dan karena pengaruh gesekan udara, benda itu akan berhenti pada titik setimbang, ya. Pada titik setimbang yaitu Y sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 0, ya. Ini pada waktu bergerak vertikal, ini pada waktu bergerak mendatar. Jadi tidak usah dibingungkan bahwa gerak bolak-balik itu karena pengaruh gesekan udara, maka dia akan berhenti. Benda yang melakukan getaran akan berhenti pada titik setimbang. Inilah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 2. Semoga kita bisa memahami, ya, dan mudah menyelesaikan persoalan, usaha, dan energi. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.